Saya tanya lagi, kalau gitu pastor, yang menciptakan manusia dan alam semesta yang mana? Kan ada 3, Bapa, Putra, atau Roh Kudus. Ada 3 nih. Kata pastor, klik 3 Tuhan ini adalah satu, dan satu Tuhan ini ada 3 entitas. Walaupun ada 3 entitas, dia tetap satu karena tidak terpisah-pisahkan. 3 tapi tidak terpisah-pisahkan, 1 tapi terpisah ada 3. Walaupun terpisah, dia tetap satu. Walaupun tetap satu, dia ada 3. Paham atau bingung? Salam Elechem Bishem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan menanggapin salah seorang ustadz yaitu Felicio. Yang katanya itu dia berasal dari Katolik ya. Tetapi teman-teman sekalian, setelah sudah menjadi viral dan banyak orang Kristen yang memprotes, akhirnya apa? Dia mengaku bukan asal dari Katolik, tapi dia mengaku sebagai ateis ya, yang tidak beragama sama sekali, lalu dia tertarik dengan Islam. Tapi ya ceramah-ceramahnya itu ya banyak sekali ya menghujat kekristenan, bahkan ya menyesatkan orang dengan logika-logika ngawur tentang pemahaman iman kekristenan ya. Dan teman-teman sekalian, seperti apa yang disampaikan oleh Felicio ini? Mari kita simak dulu apa yang disampaikannya berikut ini. Saya disuruh tanya pastor, pemuka agama. Saya tanya pastor, asal manusia dari mana ya? Pastor menjawab, dari Tuhan pencipta semesta alam. Sama gak kayak jawabannya kayak kita? Sama. Bedanya dia bilang Allah, kita bilang Allah. Itu aja. Tapi sama-sama yakin Tuhan? Yakin. Lalu saya tanya lagi, kalau gitu pastor, yang menciptakan manusia dan alam semesta yang mana? Kan ada 3, Bapa, Putra, atau Roh Kudus. Ada 3 nih. Kata pastor, klik 3 Tuhan ini adalah satu, dan satu Tuhan ini ada 3 entitas. Walaupun ada 3 entitas, dia tetap satu karena tidak terpisah-pisahkan. 3 tapi tidak terpisah-pisahkan, 1 tapi terpisah ada 3. Walaupun terpisah, dia tetap satu. Walaupun tetap satu, dia ada 3. Paham atau bingung? Ketika saya baca buku agama, di situ tertulis, sebelum Yesus mati di kayu salib, maka dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu saya tanya, pastor, Yesus ini kan Tuhan. Iya. Kalau Yesus Tuhan, kenapa dia harus panggil Tuhan yang lain? Ini kayak jeruk makan jeruk ini. Apa kata pastornya? Kalau kamu beriman, kamu nggak banyak tanya. Kalau kamu banyak tanya, berarti kamu belum beriman. Saya katakan sejak saat itu, kalau Tuhan nggak mau saya banyak tanya, harusnya Tuhan nggak usah ciptain saya pakai akal. Karena kalau Tuhan ciptain saya pakai akal, saya pasti banyak tanya. Kalau Tuhan mau saya nggak banyak tanya, saya diciptain nggak usah pakai akal aja. Saya keluar dari agama Katolik. Nah kenapa? Nggak ada gunanya. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama ya dari Ustadz Felicio yang ngawurnya minta ampun begitu ya. Ya, jadi memang begini teman-teman sekalian ya, umat yang berada di dalam kebingungan ya seperti Felicio ini ya. Jadi kita tidak boleh biarkan, kita harus meluruskan hal ini. Ini dia berbicara tentang jantung kekristenan, yaitu Tritunggal. Nah, maka kita sebagai orang-orang yang menganut Tritunggal, kita wajib ya untuk menjawab dan menjelaskan tentang cacat logika daripada si Ustadz Felicio. Nah, teman-teman sekalian, yang pertama-tama mengenai penciptaan teman-teman sekalian ya, atau asal manusia itu dari mana. Lalu pastornya katakan bahwa dari Allah penciptaan dan bumi. Katanya dia sebutkan Allah dan kita sebutkan Allah ya. Jadi sama katanya. Padahal teman-teman sekalian, pengertian Allah dan Allah SWT di dalam Islam dan Kristen itu dua dua sesembahan yang berbeda teman-teman sekalian. Kenapa? Karena Allah yang kita gunakan teman-teman sekalian tidak merujuk kepada Allah SWT, karena Bapa Yahweh yang adalah pencipta langit dan bumi, yang memiliki logos, yaitu pikiran atau firman, perkataan dan rohnya, itu tidak pernah mengganti nama menjadi Allah SWT. Jadi sebenarnya itu berbeda antara Allah yang dimaksudkan oleh orang Kristen. Karena begini teman-teman sekalian, di Islam dengan berkata Allah SWT, ya Allah itu adalah nama Allah bagi umat muslim atau nama Tuhan bagi umat muslim. Berbeda dengan Kristen, kalau kita berkata Allah itu merujuk kepada asal katanya itu adalah Elohim. Ya,
Elohim. Nah, jadi teman-teman sekalian itu sebuah sesembahan. Jadi berbeda ya gitu ya. Karena Allah itu bukan nama dalam kekristenan ya, tetapi sebuah gelar atau sebutan bagi Bapa Yahweh yang kita kenal dalam tiga pribadi dalam satu hakikat, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, jadi teman-teman sekalian, akhirnya Feliciao mencoba untuk menyamakan hal ini. Jadi itu bantahan kita bahwa Allah SWT yang adalah nama dan sesembahan daripada umat Muslim berbeda dengan Allah ya, yang dimaksudkan oleh orang Kristen, yaitu Elohim, yang merujuk kepada Bapa Yahweh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, cara logika daripada si Ustaz Feliciao ini yang katanya ya dari asal Katolik, tapi ternyata memang videonya beredar dia itu asalnya ateis ya. Kita tidak tahu persoalannya seperti apa, kenapa bisa jadi kemudian ateis, teman-teman sekalian ya. Saya juga pun bingung dalam hal ini ya. Nah, yang kedua katanya, jadi Allah itu siapa yang menciptakan manusia? Siapa, Pastor, katanya? Apakah Allah atau Yesus atau Roh Kudus? Kan itu ada tiga itu ya. Siapa yang menciptakan? Lalu pastornya menjawab. Jadi Felix katanya ya, Felix itu Allah itu ada tiga, tetapi satu entitas katanya ya, atau kita katakan satu hakikat, tetapi dia tiga pribadi ya. Walaupun dia satu, tetapi dia tiga pribadi. Sekalipun juga dia tiga pribadi, tetap satu. Katanya tambah bingung atau mengerti begitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, karena mereka tidak mengerti tentang konsep Tuhan ya, konsep tentang sesembahan daripada orang Kristen ya, iman kekristenan. Nah, teman-teman sekalian, kita harus menjawab ini. Siapa sih? Kenapa kekristenan itu percaya bahwa ada Bapa, Putra, Roh Kudus? Dan kita bisa melihat dalam Alkitab. Misalnya teman-teman sekalian, kita merujuk kepada kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ya kan? Di situ kalau teman-teman memperhatikan, di situ ada kata Allah, kemudian ada Roh Allah, dan ada firman Allah, berfirman Allah, ya. Ada pikiran Allah, ya, perkataan Allah di sana. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kita melihat ini, maka kita bisa mengerti tentang konsep Trinitas atau Tritunggal itu. Tiga pribadi dalam satu hakikat. Nah, kenapa mereka satu kesatuan? Karena pada mulanya Injil Yohanes 1 ayat 1 adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, teman-teman sekalian, firman ini siapa? Yaitu Yesus Kristus ketika dia muncul menjadi manusia. Nah, katanya tadi bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah. Kapan dia bersama-sama dengan Allah? Sejak kekekalan, ya. Sebelum dunia dijadikan, sebelum alam semesta ini terbentuk, itu firman itu sudah ada bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu, kata Yohanes 1 ayat 1, adalah Allah. Nah, jadi teman-teman sekalian, ya, firman ini adalah Yesus Kristus. Apakah Yesus menciptakan manusia beserta seisi dunia ini? Yes, karena Injil Yohanes 1 ayat 3 berkata, tanpa dia, tanpa firman, tidak ada suatu pun ya, yang sudah jadi dari segala yang telah dijadikan tanpa firman itu. Ya. Dan dalam Injil Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita sudah melihat ya, kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, jelas di sini. Ya. Lalu ada Roh Kudus. Yang dimana ketika Yesus Kristus menjanjikannya, dan itu dia menjanjikan Roh Kudus itu untuk menyertai, sampai sekarang ini menyertai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi teman-teman sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan teman-teman juga bisa melihat ya, misalnya di dalam Matius pasal 3 ayat 16 dan 17 tentang keesaan Allah yang kita bisa bedakan dalam tiga pribadi tetapi satu hakikat, yaitu Allah. Ya, ada Yesus Kristus, kemudian ada Roh Kudus seperti burung merpati, dan ada suara dari sorga. Jadi teman-teman sekalian, ya, inilah ya, kita bisa identifikasikan bersama di sana bahwa ada suara dari sorga, yaitu Bapa Yahweh, yang dari mana Yesus berasal, yaitu firman kan, begitu ya, yang tadinya bersama-sama dengan Allah. Lalu Yesus menjadi manusia, jadi ada pribadi kedua. Kemudian ada Roh Kudus seperti burung merpati.
Nah, jadi ada 3 pribadi sana. Juga teman-teman bisa melihat di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini simpel sekali tentang Tritunggal, ya, tetapi mereka sangat bingung, ya. Nah, siapa yang menciptakan dari ketiganya? Tiga-tiganya menciptakan, karena dia satu hakikat, tidak bisa dipisahkan. Baik Bapa, Anak dan Roh Kudus tidak bisa dipisahkan, ya. Tetapi mereka bisa dibedakan. Ya, ini konsep kekristenan, dan ini saya katakan tadi bahwa jantung kekristenan. Kalau orang sudah menolak Tritunggal, ini artinya orang tersebut tidak pantas disebut sebagai Kristen. Ya, baik teman-teman sekalian, inilah jawaban kita dari penjelasan dan pertanyaan daripada Ustadz Feliciao yang menyembunyikan identitasnya dan juga berbohongnya. Katanya dia asal Katolik, tetapi ternyata dia adalah ateis. Ya, beredar itu videonya. Ya, jadi suka-suka mereka teman-teman sekalian. Tetapi kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus menjawab, ya, menggunakan hak jawab kita, meluruskan, ya, sebuah kekeliruan dan pertanyaan dari kandrun-kandar. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton sampai selesai. Sekian video kali ini dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.